Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnalita Sari, SST MTRK. Saya merupakan dosen di Prodi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Merupakan prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan pada mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita dengan jumlah SKS 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Di mana untuk jumlah dosen pengampunya terdiri dari 4 dosen. Yang pertama dosen saya sendiri, Resnalita Sari. Yang kedua Rosida Soliha, SST MTRK. Yang ketiga Ibu Aulia Rida Fauji, SSM MK. Yang keempat Bu Nelly Sunarni, SST MK. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play pada asuhan neonatus bayi dan balita. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, termoregulasi, nutrisi pada neonatus bayi dan balita, evidence based dalam asuhan neonatus bayi dan balita, keterampilan dasar dalam asuhan neonatus bayi dan balita, serta manajemen asuhan neonatus bayi dan balita. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah tutorial, praktikum, laboratorium, dan penugasan mandiri. Penugasan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama mampu menjelaskan kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, mampu menjelaskan evidence base dalam asuhan neonatus bayi dan balita, yang ketiga mampu melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita dengan memperhatikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi tanda bahaya pada neonatus bayi dan balita. Yang kelima, mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. Yang keenam, mampu melakukan deteksi dini, komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita. Yang ketujuh, mampu melakukan manajemen asuhan pada neonatus bayi dan balita. Yang kedelapan, mampu menjelaskan termoregulasi. Sistem pembelajaran mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita terdiri dari jumlah pertemuan 14 kali pertemuan dengan metode daring ataupun luring. Untuk beban pembelajarannya, tatap muka 4 kali 50 menit 200, penugasan 4 kali 50 menit, belajar mandiri 4 kali 60 menit, praktik laboratorium 4 kali 170 menit. Untuk UTS dilakukan setelah pertemuan ke-7 dan UAS dilakukan setelah pertemuan ke-14. Materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita terdiri dari 1. Kebutuhan dasar asuhan neonatus bayi dan balita, 2. Evidence base dalam asuhan neonatus bayi dan balita, ketiga prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita, keempat pengenalan tanda bahaya pada neonatus bayi dan balita, kelima pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita, keenam deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita, ketujuh manajemen asuhan pada neonatus bayi dan balita, kedelapan termoregulasi. Untuk sistem penilaian terdiri dari tugas 15%, kehadiran 10%, UTS 20%, UAS 25%, dan praktikum 30%. Metode pembelajaran kuliah tatap muka virtual via Zoom atau tatap muka langsung di kelas maupun di laboratorium untuk melakukan praktikum. Materi pembelajaran mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita terdiri dari 1. Kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, kedua evidence base dalam asuhan neonatus bayi dan balita, ketiga prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita, keempat pengenalan tanda bahaya neonatus bayi dan balita, kelima pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita, keenam deteksi dini komplikasi
kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita, ke-7 manajemen asuhan pada neonatus bayi dan balita, ke-8 termoregulasi. Untuk sistem penilaian, presentasinya tugas 15%, UTS 25%, UAS 30%, dan praktikum 30%. Metode pembelajarannya dilakukan tatap muka atau melalui virtual Zoom atau dengan dilaksanakan di laboratorium untuk melakukan praktikum. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan untuk pembelajarannya lancar ya sampai nanti untuk 1 jam kemudian. Jadi Ibu minta waktu selama 1 jam kurang lebih untuk penyampaian materi manajemen terpadu balita sakit. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau mereview terlebih dahulu materi yang sudah disampaikan pertemuan yang ke-8. Ada yang mau menyampaikan? Saya Ibu. Ya, Neng Kristi boleh. Apa review yang materi yang sebelumnya? Pertemuan 8 itu? Pertemuan 8 itu tentang STI DTK, Bu. Ya, tentang SDI DTK. Stimulasi Deteksi dini. Untuk yang saya ketahui ya, Bu, dengan cara begitu kalau pertemuannya bisa dilakukan dengan penimbangan berat badan, tinggi badan, dan berat kepala. Dan untuk perkembangannya bisa dilakukan dengan KPSP. Iya, betul sekali, Neng Kristi. Yang lainnya juga ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi materi sebelumnya itu tentang SDI DTK, stimulasi deteksi dini tumbuh kembang. Ya. Jadi untuk pertumbuhan bisa dideteksi dengan cara menimbang berat badan anak, mengukur panjang badan, mengukur lingkar kepala. Untuk perkembangan anak, deteksi dininya salah satunya menggunakan KPSP yang sudah dijelaskan tadi sama Neng Kristi. Terima kasih ya, Neng Kristi. Ya, baik, kalau sudah memahami, kita lanjutkan ke materi ya. Materi hari ini tentang manajemen terpadu balita sakit. Atau singkatan. Maaf, belum di absen. Oh iya lupa, ya terima kasih Adinda. Ya absen terlebih dahulu ya sebelum ke materi. Nadia? Hadir. Iya. Indriani? Hadir, Bu. Wulan? Hadir. Adinda? Hadir, Bu. Nayunda? Hadir, Bu. Ya. Fitri Nur Aini? Hadir, Bu. Istiharo? Hadir, Ibu. Selmi? Hadir. Neng Risti? Hadir, Ibu. Monica? Hadir, Elsa? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya mengikuti perkuliahan pada pertemuan ke-9. Dilanjut ya. Untuk materi hari ini tentang manajemen terpadu balita sakit atau singkatannya adalah MDDS. Untuk pembelajaran ini diharapkan ya setelah selesai pada materi ini diharapkan semua mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari MTBS, mahasiswa mampu menjelaskan masalah yang dihadapi anak umur 2 bulan sampai 5 tahun, dan mahasiswa mampu melakukan penilaian dan klasifikasi penyakit pada anak umur 2 bulan sampai 5 tahun. Dan terakhir capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memeriksa dan mengklasifikasikan status gizi, anemia, status HIV, imunisasi, dan pemberian vitamin A. Diharapkan nanti setelah Ibu menjelaskan, kalian bisa mencapai pembelajaran dari pertemuan hari ini. Yang pertama tentang pengertian MTBS. Jadi sebelum menjelaskan tentang tanda bahaya dari bayi ya, ataupun masalah yang sering terjadi pada anak umur 12 sampai 5 tahun, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari MTBS. MTBS itu merupakan modul ya, jadi di sini bukan program pemerintah ya untuk MTBS, tetapi berupa modul
untuk penjelasan dari suatu klasifikasi penyakit, ya, identifikasi sampai untuk tindakan, ya. Tetapi dari MTBS, klasifikasi MTBS ini tidak hanya kuratif, ya, tetapi untuk pemberian penjelasan pendidikan kesehatan kepada ibu. Untuk penilaian klasifikasi dan tindakan pengobatan balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun, kita harus langkah awal yang harus dilakukan adalah tanyakan kepada ibu mengenai masalah anaknya, ya. Tanyakan apakah ini merupakan kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Jadi nantinya kan akan dicatat dalam formulirnya, ya. Jadi yang pertama kita tanyakan itu apakah ini merupakan kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Nah, selanjutnya baru kita memeriksa tanda bahaya umum. Dari memeriksa tanda bahaya umum itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada ibu. Apakah anak bisa minum atau menyusu? Tanyakan, ibu, apakah anaknya itu bisa menyusu atau tidak? Apakah anak memuntahkan semua makanannya? Ya, apakah anak pernah kejang selama sakit ini? Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan untuk mengetahui apakah ada tanda bahaya umum yang terjadi pada anak tersebut atau tidak. Jadi apakah anaknya bisa menyusu atau memuntahkan semuanya, atau si anaknya mengalami kejang. Nah, setelah kita tanyakan, ya, baru selanjutnya kita periksa ataupun lihat dan dengar. Apa yang dilihat ataupun yang didengar itu, apakah anak gelisah, ya, atau letargis, atau tidak sadar. Terus apakah anak mengalami kejang, apakah terdapat stridor, ataupun apakah tampak biru atau cyanosis. Ini yang kita periksa. Dan yang terakhir, apakah ujung tangan ataupun kaki pucat atau letargis. Ini, jadi ada yang ditanyakan. Setelah kita tanyakan, baru kita lihat dan dengar. Jadi kalau dengar, salah satunya untuk mendengar adanya stridor atau tidak. Menggunakan apa pemeriksaannya? Jadi menggunakan adanya stridor atau tidak itu menggunakan stetoskop, diperiksa di bagian dada si anak. Setelah kita menanyakan dan memeriksa, baru kita bisa mengklasifikasi. Kalau di sini gejalanya terdapat salah satu atau lebih, itu klasifikasinya berarti si anak mengalami penyakit sangat berat. Jika dari yang kita tanyakan si anaknya, misalkan dari pertanyaannya anaknya tidak bisa menyusu, ya, ataupun dari hasil pemeriksaan anaknya terdengar adanya stridor, gitu ya, ataupun kejang, berarti dari klasifikasi ini si anaknya mengalami penyakit sangat berat. Jadi hasil pemeriksaan kita memeriksa tanda bahaya umum di sini, berarti si anak kalau ada muncul hanya satu saja, ya, itu sudah klasifikasi si anak mengalami penyakit sangat berat. Bisa dipahami sampai sini untuk pengklasifikasian dari penyakit sangat berat, ya, untuk memeriksa dari tanda bahaya umum. Insyaallah Ibu bisa dimengerti. Kita lanjutkan ini ke latihannya, ya, bisa sambil untuk latihan dari kasus pada contoh kasus tentang tanda bahaya umum. Nah, di sini ada dari contoh kasusnya, bahwa untuk pengisiannya, ya, dari contoh kasus tersebut, untuk pengisian dari formulir, pada formulir pencatatan balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Kan tadi ditanyakan dulu, ya, di kasusnya ada anaknya umur berapa tahun. Ya, jadi pemilihan formulirnya pada pencatatan balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, dari identitas tanggal kunjungan harus diisi, ya. Jadi semua
identitas ini yang harus ditanyakan itu harus diisi dari tanggal kunjungannya, ya. Terus nama anaknya. Baru setelah itu kita periksa untuk berat badannya berapa. Ya, berat badannya berapa ini diisi. Ya, kalau setelah kita periksa berat badannya diketahui, diisi, baru ke ini keluhan ditanyakan berat badan ataupun tinggi badan dan ditanyakan untuk keluhan si anak. Ini contoh pengisian pada formulir pencatatan pada balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Khususnya dari menanyakan tanda bahaya umum. Nah, karena di sini dari contoh kasusnya itu muncul bahwa si anaknya tidak mau menyusu. Jadi ini dari hasil pertanyaan ataupun jawaban dari si ibunya ya, dari si ibunya bahwa si anaknya mengeluh tidak mau menyusu. Jadi dilingkari ya. Ini kalau misalkan ada keluhan itu pada formulirnya dilingkari seperti contoh di depan. Baru kita isi klasifikasi. Ya, klasifikasi sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Ya, kalau tadi klasifikasinya pada tanda bahaya umum itu, kalau muncul tanda bahaya 1 atau lebih, berarti klasifikasinya penyakit sangat berat. Tindakannya itu adalah harus dilakukan rujukan. Sampai sini paham? Paham. Mengerti? Jadi kalau sudah mengetahui klasifikasi, nah ini harus lakukan pencatatan ya di formulir. Dilanjutkan pada untuk keluhan utama pada anak usia 12 sampai 5 tahun. Jadi yang sering dikeluhkan pada umur 12 sampai 5 tahun itu ya si anaknya ada keluhan batuk ya atau sukar bernapas, terus demam, diare ataupun masalah telinga. Kalau apabila ada salah satu ataupun lebih itu harus dilakukan rujukan. Nah kita ataupun ibu ini akan menjelaskan satu persatu tentang pengklasifikasian jika anaknya batuk atau sukar bernapas atau diare, demam dan masalah telinga. Ini satu tentang pada anak yang keluhannya sukar bernapas. Jadi tahapannya berurutan ya, harus berurutan tadi dari menanyakan tanda bahaya umum. Setelah ditanyakan dilanjut ke misalkan dari semuanya itu kita tanyakan salah satunya tentang apakah anak batuk ataupun mengalami sukar bernapas. Nah di sini tanyakan sudah berapa lama. Jadi ada di bagiannya itu ada kata tanyakan, berarti menanyakan kepada ibu itu sudah berapa lama batuknya. Jadi kalau si ibu ada membawa anaknya terus keluhannya batuk, kita tanyakan sudah berapa lama si anak mengalami batuk. Terus lihat dan dengar serta periksa. Hitung napas dalam 1 menit. Ya, hitung napas menggunakan apa? Kalau menghitung ya selama 1 menit penuh, melihat pergerakan dadanya, ya pernapasannya ada berapa kali dalam 1 menit. Untuk napas ya dikatakan napas cepat apabila umur 2 bulan sampai 12 bulan itu 50 kali ya. Kalau untuk 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun dikatakan napas cepat bila napasnya 40 kali atau lebih per menit. Jadi harus tahu dulu ya, dikatakan napas cepat jika umur anaknya 2 bulan sampai kurang dari 12 tahun itu berapa? 50 kali per menit. Atau 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun dikatakan napas cepat bila napasnya berapa selama 1 menit? 40 kali atau lebih. Kita lihat atau periksa ya tadi dari napasnya apakah cepat atau tidak. Lihat apakah ada tarikan dinding dada ya. Jadi kita melihat pada dada si anak apakah ada tarikan dada atau tidak. Terus lihat dan dengar adanya wheezing. Kalau wheezing menggunakan apa? Periksanya stetoskop ya.
menggunakan stetoskop, dengarkan apakah ada bunyi wijing atau tidak. Terus periksa dengan menggunakan pulse oximeter. Nah, setelah kita menanyakan dan melakukan pemeriksaan, baru kita mengklasifikasikan ya, klasifikasikan dari keluhan batuk atau sukar bernapas. Jika gejalanya, jadi untuk klasifikasi batuk atau suka bernapas itu, untuk klasifikasinya ada pneumonia berat, pneumonia, atau yang ketiga batuk bukan pneumonia. Nah, dari ketiga ini berbeda ya gejalanya. Kalau gejalanya ada pada pneumonia berat itu ada tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigennya kurang dari 90%. Jadi apabila ada tarikan dinding dada atau saturasinya kurang dari 90%, berarti dikatakan si anaknya mengalami pneumonia berat. Untuk klasifikasi pneumonia itu si anaknya ada tandanya adalah napas cepat. Ya, napas cepat. Kalau untuk klasifikasi batuk bukan pneumonia, gejalanya tidak ada tanda-tanda pada pneumonia berat maupun pneumonia napas cepat yang tadi. Ya, perbedaan dari keluhan si anak yang mengalami batuk ataupun sukar bernapas. Jadi klasifikasinya ada pneumonia berat, yang kedua pneumonia, yang ketiga batuk pneumonia. Selanjutnya dari keluhan apakah anaknya menderita diare. Jadi ke semua gejala itu kita tanyakan ya. Kalau misalkan tadi si anaknya tidak mengalami batuk, berarti tinggal dicoret ataupun dilewati selanjutnya ke apakah si anaknya mengalami diare. Nah sama ya, kalau misalkan si anak mengalami diare, di bagiannya ada tulisan jika iya. Ya, tanyakan ya sama, sudah berapa lama si anak mengalami diare? Apakah ada darah dalam tinja atau tidak? Setelah kita tanyakan baru kita lihat dan raba. Jadi diperiksa ya, lihat keadaan umum anak ya, dilihat terus bisa diklasifikasikan. Ada diare dengan dehidrasi ya, terus ada diare dengan 14 hari atau lebih, dan klasifikasinya diare jika ada darah dalam tinja. Jadi kalau untuk pengklasifikasian si anak yang mengalami diare ini ada dengan dehidrasi, ada dengan lamanya ya, kalau misalkan diarenya yang lebih dari 14 hari, dan diare dengan adanya darah. Kalau untuk diare dengan dehidrasi ini klasifikasinya ada diare dehidrasi berat, terus klasifikasi keduanya diare dehidrasi ringan atau sedang, dan diare tanpa dehidrasi. Nih, klasifikasi ataupun dari diare lebih dari 14 hari itu adanya dengan dehidrasi ya, diarenya persisten berat atau diare persisten. Itu untuk klasifikasi jika diarenya lebih dari 14 hari. Kalau untuk diare dengan adanya darah, itu untuk klasifikasinya namanya adalah disentri. Jadi gejalanya itu ada darah dalam tinja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya. Iya, boleh. Ya Ibu, pertanyaannya apa perbedaan klasifikasi anak dengan batuk, baik itu pneumonia berat, pneumonia, dan batuk bukan pneumonia? Terima kasih. Jadi pertanyaan istiharoh itu apa perbedaannya klasifikasi dengan si anak yang mengalami batuk ya atau suka bernapas, perbedaan dari klasifikasi pneumonia berat, terus pneumonia atau batuk bukan pneumonia. Jadi kita bisa membedakan dari ketiga klasifikasi itu dari tanda gejala yang muncul. Jadi kalau misalkan si anaknya tanda gejalanya tadi ada tarikan dinding dada ke dalam
atau saturasi oksigennya kurang dari 90, berarti itu klasifikasinya masuk ke pneumonia berat. Ya, kalau untuk batuk bukan pneumonia itu tidak salah satu yang keduanya adalah pneumonia ya, pneumonia. Jadi kalau pneumonia itu tanda gejalanya napasnya cepat. Ya, kalau klasifikasi batuk bukan pneumonia, berarti tidak ada tanda-tanda dari pneumonia berat maupun pneumonia. Itu diklasifikasikan batuk bukan pneumonia. Gimana? Isi Haro sudah jelas? Ya Ibu, sudah jelas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi MTBS sebelum menyimpulkan? Udah? Cukup ya? Siapa yang mau menyimpulkan tentang materi yang tadi sudah disampaikan, materi MTBS? Ya, Adinda, apa kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi? Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu bila ada balita anak yang berusia 2 bulan sampai 5 tahun dengan tanda-tanda bahaya, tanyakan terlebih dahulu apakah anak tersebut masih bisa menyusu, kemudian apakah ada yang dimuntahkan, setelah itu apakah anak tersebut ada kejang. Setelah itu diperiksa ke fasilitas kesehatan dan dilihat apakah dari tubuh anak tersebut tampak membiru, kemudian apakah ada batuk, diare, demam, ataupun ada masalah pada telinganya. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Adinda yang sudah menyimpulkan materi tentang MTBS. Untuk materi hari ini mungkin sudah selesai ya. Jadi sebelum Ibu tutup, ada tugas seperti biasa yang harus dikerjakan berupa tugas mandiri ya, berupa kasus tentang balita anak sakit. Jadi kalian nanti mencatat di formulir ya sesuai kasus yang sudah Ibu kirimkan ke SIMAK. Untuk tugas pengerjaan tugasnya, rubriknya sudah jelas ya di SIMAK sudah dijelaskan. Kalian mengerjakan sampai hari Rabu ya, sampai hari Rabu depan untuk pengerjaan tugasnya. Untuk Ibu melihat kemampuan kalian ya, sejauh mana materi yang sudah Ibu sampaikan, ingin mengetahui pemahaman kalian. Ada evaluasi sebentar tentang dari materi hari ini. Sudah dikirimkan itu untuk link evaluasinya, silakan dikerjakan hari ini ya, silakan dikerjakan untuk evaluasinya dari materi manajemen terpadu balita sakit. Sekian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.